Astagfirullahaladzim, وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم وخصوصيتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن يرزقنا علما وعملا ويحفظ من الزيغ والزلل على تلك النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang berada di hari ke-20 berapa? 8 ya? Ke-9 ke-8 kan? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita. Mudah-mudahan nikmat yang sehat walafiat atau hidayah ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita daripada surah Yasin, sambungan ayatnya, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kemarin itu kan ayatnya Tanzilal Azizir Rahim, wahai Muhammad bacakan Al-Quran ini, bacakan, sampaikan ayat-ayatku ini supaya apa? Nah, ini adalah Nabi Muhammad kan disuruh membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang kada percaya, supaya mendengar perkataanku, ujar Allah Ta'ala lawan Nabi, supaya mereka takut dan datang kepadaku dengan keinsafan, dengan insaf. Nah, dibacakan Quran itu supaya apa? Litundira qauman ma undira aba'uhum, supaya, nah lamnya ini lam ta'lil, agar kamu memberi peringatan, supaya kamu memberi peringatan kepada kaummu ma unzira aba'uhum, yang tiada diberi peringatan oleh nenek moyang mereka itu. Al-lamu ta'lilun tanzil, lam ini maknanya ta'lil. Qila, dikata orang, dikata ulama, ma itu, ini bahas nahwu, ma itu bima pada kalimat ma unzira itu lin nafi. Kalimat ma unzira aba'uhum, maknanya itu ma nafi, maknanya meniadakan. Ma itu macam-macam, ada makna usul, ada makna nafi. Ay lam tundir aba'uhum al-aqrabun itatawli muddatil fatrah. Maksudnya dibacakan ayat Al-Quran supaya memberi peringatan kepada kaum yang mana tidak memberi peringatan oleh bapak-bapak mereka itu, nenek moyang mereka itu, orang-orang yang terdahulu yang terdekat, sebab masa patrah yang panjang. Masa patrah ini adalah, patrah ini bukan fitrah. Fitrah itu tok, kalau ini tak, patrah. Masa kekosongan di antara nabi
Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini kan kosong nih, keredanunya utusan Nabi. Di antara Nabi Isa lawan Nabi Muhammad ini kan kada diutus Nabi lawas. Ada yang mengatakan 600 tahun jangkanya ini nih, antara Nabi Isa hanya diutus Nabi Muhammad. Ini jangka ya lah, kayak wali kutub juga kan sahabat ya lah, hanya ada ulang. Antara Nabi Isa ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 500, ada yang 430. Kosongnya Nabi nih, kerja yang memberi peringatan lagi kan ada lagi yang memberi peringatan kosong. Kalau nih Nabi setelah Nabi Isa meninggal kosong. Lalu ini kan tidak ada yang memberi peringatan lagi, walau banyak yang ibaratnya, cuman masih ada yang mengesahkan Allah, yang Allah kada keluar daripada jalur ajaran. Kalau jalur ajaran mulai nabi-nabi itu memang ajarannya mengesahkan. Ya kalau ajaran tauhidnya toh, syariatnya kan beda juga. Nah itu 600 tahun kan ada lagi yang memberi peringatan, itu namanya masa patrah. Nah lalu datang Nabi bacakan ujar Allah Ta'ala supaya memberi peringatan mereka itu. Nah, lalu maknanya di sini masih membahas nahu, bimakna alladzi arjuwa, maknanya itu bermakna alladzi berarti isim mausul nih. Itu undira qaumam alladzi undira bihi aba'uhum, supaya memberi peringatan oleh kaum mereka itu, mereka yang diberi peringatan, alladzi yang mereka itu telah diberi peringatan bihi dengannya oleh ayah-ayah mereka itu. Nah, bisa ada juga itu maknanya ya Allah. Jadi ma itu bisa nafi, bisa isim mausul. Bisa nafi itu berarti ada yang memberi peringatan. Ada juga maknanya pernah juga ayah-ayah mereka itu memberi peringatan. Nah beri lagi peringatan. Nah kayak itu tuh lah. Fahum ghafilun, tapi mereka itu lupa, lalai anil iman war rusdi, daripada beriman dan mendapat petunjuk. Bagi kita aja tuh lah di dalam kitab apa itu namanya Fawaidul Mukhtarah ya lah. Apabila kita kada mengaji 3 hari, maka hati kita ini bagaikan bumi yang kering. Kalau bumi yang kering menyiraminya ngalih ya kalau lambat pulang hanya basah, hanya subur. Nah itu 3 hari jamnya kada mengaji, kering, hati mati, keras. Akhirnya papadahan itu kada masuk lagi. Papadahan kada mau masuk. Ya seperti tadilah bumi yang kering, yang jikalau disimburi banyu juga nggak lambat juga. Nah itu cuma 3 hari ya lah, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Yang kada berdengar nih, makanya kita syukur benar ya kalau mendapat petunjuk taufik hidayah, kawa kita turun ke majelis ilmu. Lalu maknanya, wahai Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an litukhawwifa bihil qaum. Wahai Muhammad, kami menurunkan kepada engkau ini Quran supaya supaya memberi peringatan dengan dia akan kaum alladzina lam yukhawwafu, yang tiada diberi peringatan mereka itu. Wal muradu minal qaum, yang dimaksud kaum di sini siapa? Ya tentu aja yang parak dengan Nabi, yaitu kaum Quraisy. Nabi juga dari kaum Quraisy. Ya annahu min zamani Ismail alaihissalam ila zamani kama ja'ahum nabiyyun wala mursalun. Bahwasanya dari zaman Nabi Ismail kepada zaman engkau tidak ada datang nabi dan seorang rasul yang diutus. Li annahum ghafilun, karena bahwasanya mereka itu lalai, la ya'rifuna dinan, tiada mengenal mereka itu akan agama, wala syariatan dan syariat. Apalagi zaman dahulu kan ada penduduk ada banyak. Umpamanya kita di daerah-daerah terpencil ya Allah, ada yang datang di situ yang di kaum minhad nih, yang memberi petunjuk, tentu aja agama itu kada sampai kepada mereka itu.
Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah datang kepastian akan perkataan, maksudnya ketentuan Allah, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka itu, fahum la yu'minun, tapi mereka tetap tidak beriman. Wajabat kalimatul adzab ala aktsarihim li'anna Allah ta'ala alima bi'ilmihi al-azali. Mewajibkan kalimat mendapat azab ala aktsarihim, terhadap mereka itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu memang tahu aja bi'ilmihil azali, dengan pengetahuannya yang memang sudah pada azalnya. Anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billah wa risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam ka Abi Jahlin wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tahu aja, padahal ya sebenarnya Allah tahu aja. Yang disampaikan ini yang memang kada beriman, tapi memang Allah Ta'ala masih menyuruh sampaikan aja, tetap sampaikan, walaupun Allah Ta'ala tahu aja yang mana yang beriman dan yang mana yang kada. Nah, seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah dan seumpama mereka itu. Fal khitabu fi haqqi haula'il ashqiya litakidil hujjah la li talabil iman. Adapun khitab di sini pada mereka itu yang celaka, mereka itu seperti Abu Jahal serta CS-nya dan kawanannya, itu untuk menguatkan hujah aja. Allah Ta'ala kan menyuruh Nabi untuk menyampaikan, padahal Allah tahu aja pada azalnya memang mereka itu kada beriman. Nah, Allah menyuruh itu untuk menguatkan dalil, menguatkan hujah, bukan untuk menuntut iman kada. Karena memang Allah Ta'ala tahu aja memang kada beriman juga walaupun disampaikan. Karena Allah Ta'ala itu alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Nah, yalah, bahwasanya mereka itu memang tahu aja, Allah Ta'ala itu tahu aja bahwasanya mereka itu bukan termasuk daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini kitabnya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Bahwasanya kami jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu-belenggu, fahiya ilal adqan, lalu mereka itu terangkat dagunya, fahum muqmahun, dan mereka itu tertengadah. Rafi'una ru'usahum, mengangkat akan kepala mereka itu, aduna absaruhum, memejamkan pandangan mereka itu, li'anna amudal gulli fi unukil maglul, karena bahwasanya kayu belenggu itu di leher-leher yang dibelenggu, yadkhulu tahta dhaqnihi, masuk di bawah dagu, fayamna'ahu khabda ra'sih, kemudian menegah daripada terangkat kepala mereka itu. Jadi ini ayat ini kan apa, berbagai tafsir juga. Jadi kami jadikan wahadihil ayah, kita sambung dulu. Wahadihil ayah, ini ayah ala sabili tamsil. Ini ayat menunjukkan atas jalan perumpamaan liman la yu'minu billah wa yatakabbaru biman kanat yaduhu ila unuqihi. Ini perumpamaan aja bagi orang yang kada beriman dengan Allah dan mereka itu sombong, mereka itu takabur dengan dengan diumpamakan seperti orang yang tangannya itu dibelenggu, wa rafa'a ra'sahu ila sama, dan mengangkat kepalanya ke langit, walam yara syai'an. Nah, jadi kan ini ulama tafsir mengatakan pada kalimat inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fahum muqmahun. Nah, tangan itu dibelenggu sinana. Ini perumpamaan orang yang kada beriman. Orang yang kada beriman itu seperti orang yang terbelenggu tangannya. Di sini apa, kayunya, lalu tertengadah, ya kalah, inya matanya terpejam, kan itu kada kawan menunduk ke bawah, kada melihat ke atas, matanya terpejam. Iya, itu perumpamaan seperti orang yang kada mau beriman, orang sombong, kalau itulah. Lalu diperumpamakan Allah Ta'ala dalam ayat ini
Orang yang sombong, orang yang kada beriman. Kan orang yang mau menunduk itu kan orang yang mau beriman ya lah. Orang yang mau menunduk lah. Orang yang mau beriman dengan Allah Ta'ala lalu dia diberati namanya mukallaf, taklif, diberati dengan hukum Allah. Nah orang yang sombong tengadah kepalanya ya Allah, matanya terpejam kada melihat petunjuk. Nah itu toh. Jadi ketika kita membaca Yasin kan mengetahui makna-maknanya ini, maka memudahkan kita hadir hati kita kepada Allah. Ya Allah hadir, oh kisahnya sampai ini, kisahnya ya Allah. Jadi ini perumpamaan orang yang sombong yang kada beriman lalu dibelenggu tangannya dan kepalanya tertengadah. Nah ada juga tafsir memudahkan bahwasanya ayat ini itu mengkabarkan daripada perkara hal ihwal orang yang kada beriman di hari kiamat di neraka jahanam. Nah berarti apa yuk? Dari ayat ini ada menjelaskan ayat ini dengan makna majazi, ada dengan makna maknawi. Makna maknawi itu secara maknanya memang seperti itu perumpamaan yang di neraka jahanam kayaknya dibelenggu orang yang kada beriman. Nah kalau tamsil ala sabi tamsil berarti maknanya makna majazi bukan makna sebenarnya. Ya kalau artinya tamsilan perumpamaan orang yang kada beriman itu sebagaimana orang yang dibelenggu. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini ayat ini nih, ayat yang dahsyat. Ini ayat perbentengan yang dahsyat. Ya Allah, ayat 9 surah Yasin ayat 9. Menyatakan ini ayat yang perbentengan yang kuat. Nah, di sini ada 3 kisah di sini. Ada 3 kisah cerita. Lalu ayatnya apa? Dan kami jadikan di antara mereka itu sadda, dinding, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka itu dinding juga. Faghshaynahum, maka kemudian kami tutupi mereka itu, fahum la yubsirun, mereka itu kada melihat. Amunnya hendak menambah amalan bagus segini dibaca 9 kali ya kalau imbas sembahyang ditiupakan. Wah, itu hantu-hantu ya kalau kada melihat lagi yang kita dukun-dukun buta matanya, picak matanya. Tak tahu lagi menyantet. Wa ja'alna min baini aydihim. Kalau Nabi membacakan lawan manusia lagi inilah. Lawan manusia aja kada melihat apalagi bangsa jin atau dukun buta matanya. Nah lalu membacanya ini dengan haudurul qalbi itu toh amunnya kita membaca aja kada mau. Makanya yang di awal-awal semalam itu adalah barang siapa yang membaca surah Yasin ya maka inya akan kanyang. Tapi nah tetapinya bihuduril qalbi, hadir hati ke Allah, Allah ke Allah, nyambung hati kita nyambung ke Allah yang memberi bekas ya Allah. Mau dah hudur qalbinya itu ya lah. Jadi orang yang berilmu, orang yang kada berilmu lain juga yang lah. Kenapa orang membaca kan kada mau aja ya malah bertambah. Inya fokusnya kepada bacaan, kada fokusnya ke Allah Taala. Padahal itu wasilah aja semuanya berataan ya kalau amun fokus ke Allah Taala jadi itu bacaannya itu. Nazalat hadhil ayah. Nah, ini ceritanya ada 3 nih ceritanya. Yang disampaikan dalam tafsir ini. Turun ini ayat pada riwayat, satu riwayat lah fi haqqi Abi Jahlin, pada kejadian Abu Jahal. Jadi Abu Jahal serta CS-nya, kawanan Abu Jahal min Bani Makhzumin, daripada Bani Makhzum. Wah, ini bubuhan Murrah bin Ka'ab juga ya kalau di atas Nabi kan ada juga keturunan Bani Makhzum yaitu Murrah bin Ka'ab. Itu salat lumpuh, menjadi lumpuh. Jadi Abu Jahal ini pernah kena lumpuh, langsung stroke. Ila untuk mana tadi? Oh belum lagi. Wa dzalika anna Abu Jahlin, ini kisahnya. Bahwasanya yang demikian itu bahwasanya Abu Jahal halapa. Abu Jahal pernah bersumpah, la in ra'aitu Muhammadan
yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajar. Nah, ini bersumpah nih lah. Abu Jahal bersumpah, amunnya aku melihat Muhammad sembahyang, maka sungguh aku pukulkan di atas kepalanya dengan batu. Nah, ayo kan. Kayak apa Nabi memperjuangkan Islam ya lah, sampai disumpah orang keluarga juga nih lah, ada orang lain. Bersumpahnya, amunnya aku melihat Nabi, karena aku catuk kepala Nabi Muhammad itu sampai pecah. Fa'atahu, kemudian mendatangilah. Nah, kemudian pada suatu hari datanglah Abu Jahal ini lah, wa huwa yusalli, tabarau Nabi sembahyang. Nah, lalu ada janji dulu ya lah. Falamma rafa'al hajar, manakala mengangkat ia akan batu, si Abu Jahal nih mengambil batu, ini Nabi lagi sembahyang nih. Anak ini hajar ini berarti batu pada, tapi kadang-kadang kalau nya sakra kan batu besar. Kalau hajar ini yang kalau dia angkat dengan tangan. Lalu ketika Nabi sembahyang, diambil aja batu nih. Imbah hendak mencatukakan, sekalinya lumpuh yaduhu, salat yaduhu, lumpuh tangan ini. Nah, ila unuqihi, ke bahunya, walasikal hajar. Ya kalau jadi tangan ini sampai bahu ini lumpuh, jadi kita kena stroke. Ada tenaga lagi gitu nalah, ada tenaga lagi kan, ada yang stroke, yang awal-awal stroke itu kan biasanya ada tenaga lalu mati kan, itu kalau awal stroke tuh ada tenaga ngalih mengangkat, lalu habis itu kada kau bergerak lagi. Alhamdulillah. Makanya sekali barang membaca doa Rihul Ahmar, barang siapa membaca doa Rihul Ahmar, maka ia tidak akan terkena stroke. Rihul Ahmar, doa angin yang panas. Ya Allah, orang stroke itu terkadang angin yang panas itu masuk set, lalunya lumpuh. Nah, lalu hendak mencatuk, sekalinya tangan Abu Jahal ini lumpuh. Barikit pulang, sudah lumpuh, barikit pulanglah batunya itu di tangan. Batunya itu barikit pulang di tangan. Falamma ada ila ashabihi, kemudian manakala kembali si Abu Jahal ini kepada kekawanannya, kemudian mengisahkan mereka itu, lalu berkisah, hai lawan kekawanan, aku tadi kan bertemu Muhammad sembahyang, kan itu ya kalau sesambatannya Muhammad aja ya. Atau Ahmad gaya umpamanya. Ini sesambatan Abu Jahal ya, lain kita bahasa Sayyidina ya, kalau nggak ada bahasa Sayyidina terserah aja. Mungkin kita pakai Sayyidina. Mana tadi? Mengisahkan, aku tetamu Muhammad, lalu sembahyang, hendak aku jatuh sekalinya tanganku lumpuh hingga ya berikit pulang batu nina. Tiwas juga kawanannya ketulahan nih kan. Mana tadi? Ila asad falam yarahu fa arada ayyamiha, manakala aku hendak, mana tadi? Wa akhbarahu bima ra'a, manakala Abu Jahal mengisahkan dengan apa yang ia lihat. Nah, lalu dikisahkannya berikit di tangan ini berikit. Imbas sudah dikisahkannya sekalinya batu itu gugur, sakatal hajar. Kayaknya pacul langsung. Imbas sudah dikisahkan tadi lawan kekawanannya. Nah, imbas sudah berkisahkan itu, lalu sekalinya ada lagi kawan CS Abu Jahal ini berdiri. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki min Bani Makhzumin, daripada kaum Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar, aku yang hendak membunuhnya lawan ini batu yang Abu Jahal tadi juga. Muni kepada aku barang aku membunuhnya nah. Wah. Lalu turun tangan, kawannya nih. Jakanya kita pekiawannya lah. Nang paling harap pulang turun. Fa'atahu, kemudian mendatangilah akan dia seorang laki-laki tadi kepada Nabi, wa huwa yusalli, kan Nabi dalam masih keadaan sembahyang nih. Karena Abu Jahal tadi bulik. Berkisah, muni kepada aku barang membunuhnya nah. Nah, Nabi masih dalam keadaan sembahyang, fa'arada ayarmiyahu bil hajar, kemudian menghendakilah seorang laki-laki tadi melempar dengan batu lagi, fa'amallahu ta'ala basarahu. Nanya Allah Ta'ala bagi Allah,
Makanya amunnya berlindung lawan Allah Ta'ala itu karena kalahnya, karena kekuatan Allah Ta'ala siapa yang mau menandingi ya kalah. Amunnya berlindung lawan babuhan jin juga ya bakal kalahan. Inya umpamanya bisi jin nasab ya kalau manu ya orang wah aku kada kuat aja, kada tahan aja. Nah, inya minta pertolongan lawan nanu juga jin juga, pun minta pertolongan lawan Allah Ta'ala ya kalau kayak apa aja. Kekuatan Allah Ta'ala la ghaliba, tidak ada yang bisa mengalahkan melainkan Allah. Amunnya sama-sama bejin ya bisa bakal kalahan. Mana tadi? Imbah manakala hendak melempar, sekalinya buta yang kawan Abu Jahal nih, buta kada melihat. Faja'ala yasma'u sawtahu, tapi mendengar aja. Lalu dia mendengar akan suara, wala yarahu, dan dia tidak melihat akan sesuatu. Nah, Abu Jahal hendak mencatuk lumpuh, yang kawannya hendak melempar buta. Bulik ayun lah, faraja'a ila ashabihi, kemudian buliklah, kembalilah kepada kekawanannya. Falam yarahum, kada melihat dalam keadaan buta adalah hatta nadu, kemudian mereka memanggil. Faqalu, mereka itu berkata, masanata, apa yang kau perbuat? Lalu berkisah lah, ma ra'aituhu, aku kada melihat. Nah, ketulahan juga ikong dah ketulahan. Ketulahan lawan Nabi atau pembunuh Nabi. Walakin sami'tu sautahu, aku kada melihat tapi aku mendengar aja, Bang. Wa hala baini wa bainahu syai'un ka hay'atil ijli yanfukhu bi dzambihi. Aku mendengar aja seakan-akan nih di higa-higaku ini ada seekor sapi yang mengibas-ibaskan buntutnya. Nah, ini mendengar kayak itu lah. Walau danatu minhu la akallani, jika aku mendekati akan dia, sungguh dia akan memakan aku. Ini perasaannya lah. Ketika hendak membunuh Nabi deh pakai batu, inya kada melihat, dibutakan Allah Ta'ala, tapi mendengar. Namun dilantarkan Allah Ta'ala lagi dari ketakutan di hatinya. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu wasallam la yaqdiru ayyarahu. Nah, semenjak itu kejadian, maka Abu Jahal ini hendak melihat Nabi, kada pernah melihat lawan Nabi. Nah, lalu semenjak kejadian itu Abu Jahal kada pernah melihat lawan Nabi, kada mampu lagi melihat lawan Nabi. Amunnya melihat lawan yang lain kawaja, tapi lawan Nabi kada melihat. Karena Allah Ta'ala sudah mendinding penglihatannya. Nah, ini kan penglihatan mata zahir nih, mata zahir, apalagi mata batin umpamanya lah kita hantam dengan ayat Al-Quran, jelas saja kada melihat. Karena para dukun-dukun itunya melihat lewat jin. Nah, dukun-dukun itu melihat melewat jin yang dikirim. Nah, itu riwayat pertama. Menit lagi nih. Sedikit lagi. Riwayat kedua, ada sekelompok orang Quraisy bahwasanya Nabi beserta kawan-kawan Nabi dudukan pada suatu hari di sisi pintu Ka'bah. Ada seorang Quraisy berpandir, ta'alau kemari nakhudhu Muhammadan, kita bawa Nabi Muhammad ini beserta kawannya, wa nadhabu bihi ila jabal, kita bawa ke gunung Abi Qubais, fanaqtulu Muhammadan, kita bunuh aja dah Muhammad ini lawan kawanannya, lawan sahabatnya. Wa man la yardadinahu nukhallasa bilahu, barang siapa tiada ridha dari agamanya, artinya siapa yang kada katuju lawan agama Nabi, kami lepaskan. Amunnya masih mengikut Nabi, kami bunuh juga. Wa illa, maka jikalau kada mau, fanaqtulu, kami bunuh kullahum, akan semua mereka itu. Wa ba'da hadhil musawarah, setelah ini musyawarah bebuan orang Quraisy hendak membunuh Nabi, ittafaqu, sepakatlah mereka itu, wa atau ila Muhammadin, kemudian mereka itu datang kepada Nabi Muhammad wa ashabih, dan sahabat-sahabatnya. Faja'alallahu ta'ala baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda lam yarau Muhammadan wa ashabahu. Itu riwayat kedua kan, bebuan orang Quraisy hendak membunuh Nabi, membawa ke gunung Abi Qubais, lalu mereka kada melihat, Allah Ta'ala tutupi. Riwayat yang ketiga, riwayat yang ketiga ini riwayat yang masyhur yang lancak kita dengar. Riwayat ketiga ini yaitu
turun ayat ini pada kejadian orang-orang yang musyrik, wa dzalika annahum, bahwasanya mereka itu kanu mujtami'ina fi majlisin wahid, mereka itu berkumpul pada satu majlis. Faqala ba'dahum, maka berkatalah sebagian mereka itu fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wasallam syai'an, qala in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza, jikalau aku melihat Nabi Muhammad maka aku akan memperbuat nangka ini. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama indahu wa qara'a surat Yasin. Nah, ya Allah. Kemudian Nabi datang, lalu wajah Nabi alaihi salatu wasallam wa qama indahu, lalu Nabi berdiri di sisi mereka itu, di sisinya, wa qara'a surah Yasin, Nabi membaca surah Yasin yang waja'alna min baini aydihim ini, surah Yasin ayat 9 ila qaulihi fahum la yubsirun, sampai perkataan fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, akhadhan Nabi alaihi salam, lalu Nabi mengambil qabdatan segenggam minat turab, daripada batu, daripada debu lah, warama, kemudian melemparkannya, memberubui gitu, ila wujuhihim, ke muka mereka itu, waluhahum, ke jenggot-jenggot mereka itu, wa dhahaba min bainihim, kemudian pergilah Nabi, falam yarauhum wa hum yang fudulat turab, jadi kada melihat mereka itu, wahum, dan mereka itu membersihkan debu an wujuhihim, daripada muka mereka itu dan jenggot-jenggot mereka itu, wa yaqulun, dan mereka itu berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'ainahu, apa, tidak melihat kami akan Nabi, wa ma sami'na sautahu, melihat aja kada, ya Allah, mendengar kada juga, wa ma sami'nahu sautahu, dan kami tidak mendengar daripada perkataannya, suaranya lah, suaranya. Nah, jadi Nabi ketika di perkumpulan orang-orang yang musyrik hendak mencelakai Nabi, Nabi baca ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa syarfahum la yubsirun. Kada melihat, coba ya kita lah nyamudik bacakan, kalau pindah polisi kada melihat. Harus yakin, amunnya ditangkap berarti pian kada yakin. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini memang ya ulama bahari yang kalau nang amaliyah ini ya kalau kada melihat, kada melihat. Jangan kenang ayat-ayat Al-Qur'an, ulama-ulama bahari, kenapa orang bahari itunya yakinnya kuat ya kalau kada usah ayat Al-Qur'an, nya menyambut tengah ini ikam sot unda bot ya, nah ilmu pasrisi sudah jadi ilmu pasrisi, kada mau tetamu terus. Diyakinakannya ikam sot unda dot, kenapa jadi kayak itu? Karena di dalam Al-Qur'an kada mau tergabung sot lawan dot. Nah, jadi amunnya tasrisi terus ya kalau nya hendak menagih hutang ikam dot unda sot, kada mau tetamu. Ya Allah. Atau jangannya wah inilah ikam tanwin unda alif lam. Oh, ini ilmu nahwu ulangnya lah. Ikam tanwin aku alif lam, karena tanwin lawan alif lam itu kada mau tatamu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita berataan, diberi taufik dan hidayahnya, disehatkan, diafiatkan, sehingga kita nanti bertamu lagi di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.